dengan apa yang aku berikan kepadamu. Demi kemuliaan dan keagunganku akan saya jadikan dunia menguasaimu. Dan kau akan dipaksa untuk berlomba mencari dunia seperti binatang buas berburu di alam, di hutan belantara. Dan ujung-ujungnya kamu hanya akan mendapatkan apa yang telah aku tetapkan untuk. Ya bani Adam, la tas'alni rizqahat kama lam atlub minka amalahat. Wahai bani Adam, jangan menuntut kepadaku besok saya dapat apa, karena saya juga tidak menuntut kepadamu besok kamu berbuat apa. Jadi hidup ini diputuskan, diajarkan oleh para aslaf kita, para orang-orang tua kita, mbah-mbah kita, guru-guru kita, untuk kita ini konsentrasi menjalankan amanat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Allah adalah zat yang maha pengertian, tanpa kita harus meminta. Apa yang menjadi keinginan kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat Bu, almarhum almarhumlah Mbak Mu'in, mungkin para ulama-ulama yang hidup semasanya, kalau kita lihat kehidupannya, hidupnya tidak jauh dari ngulang ngaji dan ngurusi masjid. Akan tetapi karunia urusan dunia tanpa harus bersusah payah ditumpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada beliau-beliau. Ini yang harus dicontoh oleh kita sebagai para santrinya, sebagai para muridnya, sebagai para muhibbinnya, sebagai para jamaahnya. Karena memang itu jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa di dalam Al-Quran, kalau kita masih menggunakan Al-Quran sebagai pedoman dalam perjalanan hidup kita, pembahasan mengenai rizki, pembahasan mengenai kemakmuran dalam kehidupan, semua ayat-ayatnya di dalam Al-Quran mungkin ada di dalam satu ayat. Kalau tidak, ayatnya berdampingan dengan ayat yang bercerita tentang ibadah. Selalu ganda. Bisa jadi ayatnya dua bersandingan, bisa jadi di dalam satu ayat. Sekedar contoh saja. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini ibadah. Lanjutannya apa? Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Ibadah dan rizki gandeng ayatnya. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Lanjutannya apa? La nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit taqwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Lanjutannya apa? La fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Bahkan ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya pada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, akan tetapi juga kepada umat-umat terdahulu, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walau annahum aqamut Taurat wal Injil wa ma unzila ilaihim mir rabbihim. Lanjutannya, la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Yang turun dari langit akan menjadi karunia dan rezeki yang bisa untuk kita konsumsi. Yang keluar dari bumi dan bawah kaki kita bisa menjadi karunia dan bisa kita konsumsi dalam kehidupan kita. Asal mau ibadah. Karenanya dulu ada imam namanya Imam Hasan Al-Basri.
Imam Hasan Al-Basri ini kedatangan tamu 3 orang, 3-tiganya bermasalah. Jadi memang nasibnya kiai itu sejak zaman dulu tempatnya orang sambat. Gini, dengan pernah nyoba tamu itu dihitung kira-kira yang datang pengen wirid yang kita istiqomah, bisa istiqomah ngaji jamaah, yang satu lagi pengen sawahnya bagus, pasarnya laris dan lain sebagainya. Kira-kira banyak yang mana tamunya? Nah, saya pernah ngitung tamu saya sehari, nanti dihitung ini tamu saya berapa pagi sampai sore. Nanti yang kira-kira datang minta wiridan biar seneng ngaji dibandingkan dengan yang minta wirid tokonya laris dan lain sebagainya. Kadang ada yang minta nikah lagi biar gak ketahuan juga ada. Saya itu pernah kedatangan tamu, kiai pengen bicara 4 mata. Saya kirain ada apa lagi, banyak orang, ya udah ya masuk. Saya ajak di kamar tamu, ada apa? Kiai saya minta ijazahnya. Saya baru nikah lagi, ketahuan. Sekarang istri saya ini berantem terus. Minta ijazahnya biar rukun ini istri saya juga. Saya bilang mohon maaf sampai datang ke kiai yang salah. Sampai yang sudah mending wis mulai masih tukaran lagu durung. Itu masalah, dia itu tempatnya datang masalah. Itu kalau masalahnya sudah selesai, belum tentu datang ke kiai lagi. Ya nggak tahu nih, para romo yang dulu disuani calon-calon pada tekomannya orang calonnya setelah jadi. Imam Hasan Al-Basri kedatangan tamu 3 orang bermasalah 3-tiganya. Yang pertama masalahnya, tanya saya masalah Al-Basri, ada masalah apa? Gini ya Imam, saya ini sawahnya banyak, kebunnya banyak, tapi tidak ada airnya, jadi kering sehingga saya nggak bisa tanam, tidak produktif, tidak ada hasilnya. Biar sawah saya ini sama kebun saya ini airnya cukup, saya bisa tanamin dan produktif, saya harus bagaimana ya Imam? Kata Imam Hasan Al-Basri, kamu pulang nanti sampai di rumah banyak baca istighfar. Bukan suruh datang ke menteri pengairan, bukan. Suruh banyak baca istighfar. Pulang. Kamu yang nomor 2 datang, ya Imam, saya ini penyakitan sejak lahir sampai sekarang belum sembuh-sembuh. Biar sakit saya ini sembuh, saya harus bagaimana ya? Masalah Al-Basri sedikit bingung, kelihatannya sehat tapi kok ngomongnya penyakitan. Ditanya emang penyakitnya apa Mas? Penyakit saya namanya penyakit melarat ya. Ya penyakit melarat tapi awalnya seger. Oh, biar penyakit saya hilang, maksudnya penyakit melaratnya itu hilang, saya harus bagaimana ya Imam? Kata Imam Hasan Al-Basri, kamu pulang nanti sampai di rumah banyak baca istighfar. Kamu yang ketiga ditanya, kamu ada apa lagi? Begini ya Imam, saya ini menikah sudah sekian tahun, ikhtiar bikin anak tiap hari, kadang siang, kadang malam, kadang siang malam, tapi gak jadi-jadi ya Imam. Biar ikhtiar saya ini cepat jadi, biar saya cepat punya keturunan, saya harus bagaimana ya? Oh ya, nomor 3 ini agak beda. Sampean seperti yang tadi nomor 1 sama nomor 2, banyak baca istighfar, tapi ikhtiar bikin anaknya diterusin. Karena kalau istighfar doang nggak jadi. Udah pulang 3-tiganya tamunya. Santrinya yang mengawal Imam Hasan Al-Basri ini bertanya, ya Imam, hari ini unik. Kenapa? Tamunya 3, persoalannya beda-beda, kok solusinya sama? Sama kayak dulu waktu saya di pesantren, asal sakit masuk UKS, bodrek. Pilek besok ke UKS lagi, bodrek lagi.
sakit perut bodrek terus, segala macam penyakit pokoknya obatnya sama. Tapi yang dilarang panas. Akhirnya Imam Hasan Al-Basri mengatakan, afala taqra kitab Allah, apa sampean nggak ngaji Quran? Malah ya Imam saya ngaji. Akhirnya Imam Hasan Al-Basri membaca satu ayat dalam Al-Quran, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Fakultu maka aku katakan istaghfiru, beristighfarlah kalian, Rabbakum pada Tuhan kalian, innahu sesungguhnya Rabbakum itu karena ada siapa Rabbakum itu Ghafar yang maha mengampuni segala dosa. Kalau orang mau beristighfar maka istighfar itu akan berbuah. Apa buahnya? Yang pertama, yursilis sama alaikum midrara, Allah akan mengirimkan awan yang menyiramkan air hujan dengan siraman yang deras, yang kebun sama sawahnya kering. Wa yumdidukum bi amwal, dan Allah akan memanjangkan untuk kalian dengan harta-harta. Yang penyakit melarat dari bayi sampai tua nggak hilang-hilang bisa diobati dengan wabani, dan keturunan-keturunan yang bikin anak siang malam tetap gak jadi-jadi. Ada semuanya di dalam Al-Quran. Persoalannya adalah tinggal kembali kepada keyakinan kita. Karena maka atiqatu billah ini adalah ajaran yang dibawa oleh para mbah-mbah kita, para aslaf-aslaf kita, para guru-guru kita yang akhir zaman ini jarang ditiru oleh kita-kita. Makanya mbah-mbah kita dulu mengajarkan luar biasa, tinggal sekarang kita untuk meneruskan apa yang beliau ajarkan dalam kehidupannya untuk kita tiru. Dan yang paling dominan di dalam perjalanan hidupnya adalah atiqatu billah, menanamkan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini gak ada mbah sama dengan mbahnya Gus Mahfud itu yang rumahnya di seberang jalan itu, Mbah Kandar Belasan. Kantar Belasan itu Bu, anaknya katanya 28 mau likur keiku anak kabeh, istrinya 4. Itu semua istri 4 dan anak-anak itu semua tiap hari butuh sandang, butuh makan, butuh apa. Saya mau tanya kira-kira Pak Polisi, kalau itu harus jadi pegawai, kira-kira harus eselon berapa itu? Ngopeni anak sama istri yang jumlahnya. Nah, Kapolsek gajinya gak cukup ya, punya istri 4, anak 28, apalagi orangnya ya. Itu dulu belum ada makanan bergizi gratis loh. Itu kudu dipakani dhewe kabeh. Beliau punya perusahaan yang enggak, pejabat yang bukan, sehingga nggak ada kesempatan untuk aneh-aneh. Punya jadi petani yang ulung, kemudian sawahnya sampai ratusan hektar juga bukan. Beliau itu pekerjaannya hanya 2. Satu, ngimami masjid, masjidnya yang dibikin sendiri. Jadi yang imamin di situ, jadi khotib di situ, nggak ada yang amplopin. Kalau kita jadi khotib di Masjid Agung kan masih lumayan, ada umatnya lah kira-kira gitu. Umat itu uang makan dan transport maksudnya. Nah itu masjid-masjidnya sendiri, diimami sendiri, diopeni sendiri, jadi ya nggak ada yang nyambung. Yang kedua, kerjaannya pulang ngaji. Sing diulang
siapa? Ya anak-anak tadi. Sudah mau mulai ngaji ditambahnya ngoni, kata kalau mau mondok harus disangoni, yang mau sekolah harus disangoni. Tapi subhanallah semuanya sehat walafiat, seger waras, anak-anaknya yang pinter-pinter. Ketika beliau wafat dilala ya anak-anak yang tadi itu semua dapat bagian warisan. Logikanya nggak ketemu. Tapi atiqatu billah ya seperti itu. Jangan kita memikirkan kita memikirkan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan mengurusi urusan kita. Karenanya maka para asraf kita ini mempunyai keyakinan yang kuat dengan apa yang sudah Allah janjikan di dalam Al-Quran. Ibadah gandengannya rezeki. Dan dulu Mbah Yai Kandar itu nggak mau bikin proposal. Pernah suatu saat kedatangan Menteri Agama, namanya Pak Yai Saifuddin Zuhri, apanya Pak Lukman Hakim zaman jadi Menteri Agama. Itu dikasih hadiah tinggalan radio zaman dulu. Ketika radio itu dipegang oleh Al-Mahal Kiai Ahmad Sadili disampaikan, suruh buang. Jadi menjadi ulama, menjadi aziz karena atiqatu billah. Begitu juga kita akan menjadi orang-orang mulia kalau kita atiqatu billahnya kuat. Dan saya yakin masjid ini menjadi saksi, tempat duduk kita ini menjadi saksi, hadirnya panjenengan sebagai saksi bahwa Al-Marhum Mbah Muin juga mengajarkan hal yang sama. Beliau juga adalah sosok yang mempunyai atiqatu billah yang tinggi sehingga berhasil untuk mengkader putra putrinya ihya atau menghidupkan tinggalannya sampai dengan hari ini, dan mudah-mudahan lestari ila yaumil qiyamah. Ini yang terpenting. Karenanya maka ibadah itu jangan dijauhi, karena memang tugas kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk itu. Dan jangan dilihat namanya ibadah itu harus bentuknya surahnya ibadah. Tapi perlu diketahui bahwa aktivitas dunia yang kita kerjakan pun juga akan bisa menjadi nilai ibadah, kembalinya kepada niat dan tujuan kita. Kamin amalin yatasawwaru bi surati a'mali dunya fa innaha min a'malil akhirah bi husnin niyyah. Banyak amal-amal bentuknya dunia. Kita berangkat ke kantor, berangkat ke toko, berangkat ke sawah, tapi niatnya mulia, biar tidak menjadi peminta-minta dan seterusnya. Itu adalah orang-orang yang mulia. Ketika niatnya istimewa, semua aktivitasnya akan menjadi ibadah. Suatu saat baginda Rasulullah SAW jalan-jalan bersama sahabat melewati anak muda yang sedang kerja. Sahabat ini batin di dalam hatinya, coba kalau jadi pasukan perangnya Kanjeng Nabi, betapa mulianya anak muda ini daripada harus kerja cari dunia. Batin sahabat yang menemani Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mengomentari, "Lau kana hadza yas'a li nafsihi kaila yatakaffaf an aidin nas fa huwa fi sabilillah. Lau kana hadza yas'a li 'iyalihi fa huwa fi sabilillah. Lau kana hadza yas'a takathuran wa tafakhuran fa huwa fi sabilis syaitan." Andaikan anak muda ini kerjanya tujuannya biar untuk kebutuhan pribadinya terpenuhi sehingga tidak menjadi peminta-minta, sepanjang dia bekerja sama dengan dia sedang jihad fisabilillah. Andaikan anak muda ini bekerja niatnya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, biar kebutuhan keluarganya tercukupi selama dia bekerja, dia adalah orang yang sedang fisabilillah. Laukan hadza yas'ataka tsuran wa tafakhuran. Tapi kalau kerjanya hanya untuk bangga-bangga dengan hartanya, menumpuk-numpuk harta, fa huwa fi sabilis syaitan, dia berada di jalannya syaitan. Jadi kalau kita berangkat
aktivitas kita diniatkan karena Allah, maka sepanjang kita berada di dalam pekerjaan kita, itu juga mempunyai nilai ibadah. Karena ibadah tidak harus selalu berada di dalam masjid, ibadah tidak harus selalu muter tasbih, ibadah tidak harus bentuknya bentuk gambar, surahnya adalah orang yang sedang ibadah secara akhir, akan tetapi bentuk-bentuk dunia pun bisa menjadi ibadah. Itulah karenanya tujuan kita diciptakan di muka bumi ini untuk wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena ibadah itu ada yang mahdhah seperti yang sudah kita kerjakan, sholat dan lain-lain. Ada yang ghairu mahdhah, yang kelihatannya tidak seperti ibadah silaturahim, sedekah dan lain-lain. Bahkan ibadah yang bentuknya ghairu mahdhah kadang-kadang nilainya jauh lebih besar dibandingkan dengan ibadah. Suatu saat Imam Muhammad Ibn Arabi, seorang ulama dari Syam, beliau ini berangkat haji. Zaman dulu belum ada pesawat, belum ada kereta cepat, belum ada mobil, harus naik onta. Perjalanan dari Syam ke Mekah butuh waktu hampir 2 bulan, sehingga kadang-kadang di jalan beristirahat. Suatu saat istirahat juga belum ada hotel, jadi kalau istirahat mau tidur harus bikin tenda. Ketika bikin tenda, mau istirahat, dari kejauhan melihat anak perempuan sedang korek-korek sampah. Penasaran, didekatilah, ternyata betul dan apa yang dikumpulkan, sedang mengumpulkan roti-roti bekas. Bukan pakaian bekas, roti bekas. Aneh, biasanya di Timur Tengah itu roti bekas digunakan untuk makan ternak, kambing, domba, onta. Ketika ditanya, apakah kamu punya ternak? Tidak. Terus roti kering ini buat apa? Buat makan ibu saya. Karena kami tidak punya uang untuk beli makan. Biasanya ibu saya nanti sampai rumah rotinya saya bersihkan. Kalau ibu saya mau makan dikasih air sama garam buat makan ibu saya. Imam Muhammad Ibn Arabi gelisah. Beliau berpikir, apakah saya teruskan berangkat haji? Hajinya haji sunnah. Apakah saya batalkan berangkat haji? Bekal haji saya bagikan pada anak. Beliau akhirnya berpikir, istikharah, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memutuskan batal berangkat haji. Batal berangkat haji, bekal hajinya diserahkan kan untuk ibunya, untuk makan keluarganya. Beliau pulang. Perjalanan pulang sampai di rumah, banyak tamu yang datang ke rumah, mengira beliau pulang dari berangkat haji. Yang menjadi aneh adalah semua orang yang mendatangi beliau menyampaikan bahwa apa yang pernah mungkin ini titip salam kepada saudaranya yang ada di Mekah atau bagaimana, mengucapkan terima kasih atas saudara saya yang di sana titipannya sudah diterima dan lain sebagainya. Beliau sendiri bingung, belum saya nggak jadi berangkat haji, titipannya bisa nyampe dari mana rumusnya. Akhirnya beliau ketika istirahat bermimpi ketemu dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diberitahu dalam mimpi itu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengganti ibadah haji sunnah yang dibatalkan tadi, sudah diganti dengan pahalanya ibadah haji wajib yang makbul. Orang haji itu capek-capek belum tentu hajinya makbul. Ini hajinya batal tapi diganti dengan haji yang makbul. Kenapa? Karena dengan ibadah ghairu mahdhah, peduli kepada sesama. Itulah yang diajarkan oleh para aslafuna
Dan ini, hari ini kita kumpul, malam ini kita kumpul, semuanya menjadi saksi perjuangan daripada almarhum Mbah Muin. Mudah-mudahan almarhum Mbah Muin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan kuburnya menjadi rawdah min riyadhil jannah, dan beliau menjadi orang-orang yang kelak dekat dengan baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita para dzurriyyahnya yang diberi amanah untuk meneruskan pesantren ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa pondok pesantren ini menjadi pondok pesantren yang lestari ila yaumil qiyamah. Dan kita yang pernah ngaji langsung sama beliau, pernah ngaji sama putra-putrinya beliau, pernah hadir di majelisnya beliau, tidak bertemu dengan beliau malam ini, kita hadir sebagai saksi perjuangan beliau, juga dicatat sebagai orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.